Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Di masa lalu orang-orang kerap mengatakan melihat objek bercahaya berbentuk bola seperti UFO di angkasa di sekitar gempa. Tetapi ilmuwan cenderung menganggap itu tak lebih dari lelucon. Namun citra yang berhasil ditangkap camcorder menegaskan bahwa cahaya gempa misterius itu benar adanya. Studi terbaru mendapati bahwa cahaya langit yang muncul ketika gempa mungkin berasal dari kedalaman kerak bumi. Menurut laporan Seismological Research Letters, bahwa dari hasil penelitian dan analisis yang berhubungan dengan literatur cahaya misterius yang ditemukan ketika gempa selama 400 tahun terakhir di masa lalu, para peneliti mendapati bahwa ketika pemisahan lempeng kerak bumi, arus patahan gempa tertentu akan terdapat aliran arus dan cahaya di langit yang disaksikan orang-orang ketika gempa mungkin adalah pembentukan dari arus listrik ini. Sebagian besar gempa dahsyat terjadi di zona subduksi, yakni sebuah lempeng daratan yang merosot ke wilayah bawah lempeng lain. Para peneliti mendapati bahwa kasus cahaya misterius yang muncul di angkasa ketika gempa, sekitar 97% tidak terjadi di zona subduksi, tetapi di garis patahan lempeng daratan. Ketika lempeng daratan saling berbenturan dan tertekan akan menyebabkan gesekan keras di garis patahan, dapat membentuk lembah celah di dalam mantel bumi. Lava dari mantel bumi biasanya berstruktur kristal karena memiliki konduktivitas sehingga akan menghasilkan arus listrik ketika mengalami gesekan intens. Arus listrik melompat ke permukaan secara tiba-tiba dan akan menghasilkan cahaya berkilauan setelah efek ionisasi di atmosfer. Dari mana asal cahaya misterius itu? Apa yang telah terjadi di alam semesta? Peneliti terbaru menemukan bahwa ultraviolet yang dipancarkan kuasar dan gugusan galaksi yang dikenal saat ini jauh dari cukup untuk menghasilkan jumlah hidrogen intergalaksi dan secara bulat kurang dari 4 kali lipat. Ibarat ketika Anda memasuki sebuah ruangan besar yang terang benderang, tapi ketika melihat di sekeliling, Anda hanya melihat beberapa lampu bohlam 40 watt. Lalu dari mana asal cahaya itu? Kami tidak menemukan sumbernya. Para ilmuwan sekarang percaya bahwa sejumlah besar cahaya yang seharusnya dapat menerangi alam semesta kita telah hilang secara misterius. Berapa banyak cahaya yang seharusnya menerangi alam semesta kita? Menurut penelitian baru yang dilakukan oleh sebuah tim ilmuwan internasional yang didanai oleh NASA, National Science Foundation dan Amundsen Foundation mengatakan bahwa sekitar 80% cahaya alam semesta tak bisa ditemukan. Tim peneliti telah menganalisis untaian hidrogen yang dipercaya menjadi pengisi luar angkasa yang kosong. Tingkat kepadatan cahaya bisa diketahui bila untaian atom hidrogen yang melayang-layang di alam semesta berubah menjadi ion hidrogen saat dihantam oleh pancaran sinar ultraviolet. Mereka menemukan bila jumlah hidrogen yang berubah menjadi ion terlalu besar dibanding jumlah cahaya yang ada. Bahkan perbedaan antara jumlah ion hidrogen dan cahaya yang ada terpaut hingga 400%. Alhasil tim itu menyimpulkan bila cahaya-cahaya yang dulunya merubah atom hidrogen menjadi ion diperkirakan menghilang dari alam semesta. Ini adalah tanda tanya Jonah Colmeyer, penulis utama studi terkait dari Carnegie Institute of Science AS. Tim terkait telah menganalisa penyebaran ion hidrogen yang menjembatani ruang hampa intergalaksi. Ketika atom hidrogen digempur oleh sinar ultraviolet energi tinggi, akan berubah dari atom hidrogen netral menjadi ion hidrogen bermuatan listrik, dapat mengubah hidrogen netral menjadi foton dari ion hidrogen yang disebut fotoionisasi, terutama berasal dari kuasar dan bintang muda terpanas. Para ilmuwan membidik galaksi yang jauhnya miliaran tahun cahaya, melihat keadaan alam semesta masa muda, dan menemukan kuantitas sinar ultraviolet di alam semesta masa permulaan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Namun mengapa kesenjangan di sekitarnya itu begitu besar sehingga membingungkan para ilmuwan? Para peneliti menganalisis data spektrometer asal-muasal alam semesta dari teleskop antariksa Hubble dan membandingkan hasil analisis dengan kandungan ion hidrogen intergalaksi yang disimulasikan komputer, sehingga ditemukan perbedaan ini. CEO penulis tesis dari University of Colorado,
Ben Oppenheimer mengatakan, maket secara sempurna sesuai dengan data alam semesta masa permulaan. Jika kita dapat mengasumsikan bahwa cahaya-cahaya ekstra ini benar-benar eksis, maka maket tersebut juga sangat sesuai dengan data alam semesta di sekitarnya. Atau mungkin juga maket tersebut tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya. Dan jika demikian halnya, kami juga akan terkejut mengetahui hal itu, karena hidrogen intergalaksi merupakan komposisi alam semesta yang paling kita pahami menurut pandangan kita. Oppenheimer mengatakan, kami telah mengkalkulasi foto ionisasi sinar ultraviolet yang sumbernya sudah diketahui dan mendapati kurang dari 4 kali lipat. Pandanglah langit malam. Jika Anda jauh dari lampu kota, Anda akan melihat bintang. Ruang di antara titik-titik terang bintang itu dipenuhi dengan kegelapan yang pekat. Beberapa astronom bertanya-tanya tentang sebenarnya seberapa gelap alam semesta ini. Apakah luar angkasa benar-benar hitam? Kata Todd Lauer, astronom dari National Optical Astronomy Observatory di Arizona. Ini pertanyaan sulit yang coba dijawab oleh para astronom selama beberapa dekade. Mereka menggunakan pesawat ruang angkasa New Horizon yang melakukan perjalanan jauh melampaui planet kerdil Pluto. New Horizon awalnya dirancang untuk menjelajahi Pluto. Namun setelah melewati planet kerdil itu pada tahun 2015, pesawat luar angkasa itu terus berjalan menuju sabuk Kuiper. Sekarang jarak wahana ini berada di lebih dari 4 miliar mil, hampir 50 kali lebih jauh dibandingkan jarak matahari ke bumi. Jauhnya jarak tempuh pesawat New Horizon berarti pesawat ruang angkasa jauh dari sumber utama kontaminasi cahaya. Asumsinya tidak mungkin pesawat itu mendeteksi sinyal cahaya apapun. Di sekitar bumi dan tata surya bagian dalam, ruang angkasa dipenuhi dengan partikel debu yang diterangi oleh matahari. Ini menciptakan pancaran cahaya menyebar ke seluruh langit. Tapi debu itu bukanlah masalah di mana New Horizon berada. Di luar sana, dengan jarak yang begitu jauh dari matahari, pantulan sinar jauh lebih lemah. Untuk mencoba mendeteksi cahaya redup alam semesta, para peneliti memeriksa gambar yang diambil dengan teleskop dan kamera sederhana pesawat New Horizon. Gambar-gambar itu semuanya dari apa yang Anda sebut langit kosong. Ada taburan bintang redup, ada taburan galaksi yang redup, tapi terlihat acak, kata Lauer. Mereka kemudian melangkah lebih jauh lagi. Tim mengurangi cahaya yang bisa mereka kaitkan dengan semua galaksi yang diperkirakan berada di luar sana. Dan ternyata, setelah itu dilakukan masih banyak cahaya yang belum terjelaskan. Faktanya jumlah cahaya yang datang dari sumber misterius hampir sama dengan semua cahaya yang masuk dari galaksi yang diketahui. Kata Mark Forsman, astronom dari Space Telescope Science Institute di Baltimore. Jadi mungkin, kata dia, ada galaksi tak dikenal di luar sana atau sumber cahaya lain yang kita belum tahu apa itu. Dia mengatakan selama 400 tahun, para astronom telah mempelajari cahaya tampak dan langit secara serius. Namun entah bagaimana tampaknya kehilangan separuh cahaya di alam semesta. Jadi dari mana cahaya itu berasal? Mungkin katanya ada jauh lebih kecil, galaksi katai redup dan wilayah samar lainnya di pinggiran galaksi yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen seperti teleskop luar angkasa Hubble, sehingga para ilmuwan tidak menyadarinya. Atau mungkin ada lebih banyak debu di luar sana yang mengganggu pengukuran daripada yang diperkirakan para ilmuwan. Bisa jadi pula ada beberapa fenomena yang tidak diketahui di alam semesta yang menciptakan cahaya tampak. Bahkan mungkin itu adalah sesuatu yang terkait dengan materi gelap, suatu bentuk materi misterius yang memberikan tarikan gravitasi pada materi yang terlihat tetapi tidak pernah terlihat secara langsung. Sebagai orang yang mempelajari alam semesta, saya sangat ingin tahu dari apa alam semesta dibuat dan apa saja komponen alam semesta, kata Postman. Kami ingin tahu bahwa komponen yang mengeluarkan cahaya adalah sesuatu yang benar-benar dapat kami pahami dan tahu mengapa ada begitu banyak cahaya, katanya. Kilau cahaya misterius, bukti adanya semesta lain. Ilmuwan menyatakan bahwa mereka telah menemukan bukti adanya alam semesta lain. Bukti tersebut berupa kilau cahaya misterius. Ada 30% kemungkinan bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang penting.
Tapi ada kemungkinan juga cahaya itu merupakan tanda adanya alam semesta lain. Itu kemungkinan menunjukkan adanya tumbukan antara semesta kita dengan lainnya yang rasio baryon protonnya lebih besar 65 kali dari alam semesta kita, kata Ranga Ramcherry dari Pusat Data Planck Amerika Serikat. Gagasan adanya banyak alam semesta tidaklah baru. Namun walau banyak ilmuwan mulai meyakini keberadaannya, belum ada satupun yang mampu membuktikannya. Dalam gagasan multi semesta, masing-masing semesta bak gelembung sabun. Satu semesta dengan lainnya bisa bersinggungan. Kilau cahaya yang ditemukan Cherry bisa jadi merupakan materi dari semesta lain yang masuk ke semesta kita. Cherry menemukan kilauan cahaya di peta yang dibuatnya. Kilau itu tampak berasal dari awal alam semesta ketika proton dan elektron bergabung membentuk cahaya yang mengemisikan hidrogen. Sementara itu, Jens Kluba, fisikawan dari University of Cambridge mengatakan, mungkin bahwa kilau cahaya itu adalah bukti adanya alam semesta. Kilau cahaya itu 4.500 kali lebih terang dari yang seharusnya. Menurut teori, ketika proton dan elektron dari alam semesta kita berinteraksi dengan semesta lain, maka akan tampak lebih terang. Namun David Spergel dari Princeton University mengatakan, kilau itu mungkin sama sekali bukan dari semesta lain. Sifat debu angkasa mungkin lebih kompleks dari yang kita pikir. Saya kira itu penjelasan yang lebih mungkin, cetusnya. Bagaimanapun, para ilmuwan akan berupaya keras memecahkan misterinya. Kita tunggu saja kabar baiknya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.